Dan kesetiaan itu bukanlah baru dibuktikan dalam momen-momen besar. Kesetiaan itu bukanlah baru dibuktikan saat ada teroris datang, ya. Tapi kesetiaan dibuktikan dalam momen-momen kecil, di dalam hari lepas hari, minggu lepas minggu. Dan di situ kesetiaan kita. Oke, kita mau terus belajar firman Tuhan. Pada sore hari ini saya mengajak kita kembali membuka dalam kitab Mazmur. Ada suatu harta karun yang sangat kaya di dalam kitab Mazmur. Ada 150 pasal di dalamnya, yang semuanya indah tentunya. Kita tidak membaca semuanya, kita tidak akan membahas semua pasalnya. Terakhir kita sudah sampai Mazmur 52, itu yang pembelajaran kita terakhir. Tapi hari ini saya akan mengajak kita melihat Mazmur pasal 56. Oke, Mazmur pasal 56. Dan di sini ada 14 ayat. Kita akan baca Mazmur pasal 56 ini, kemudian kita akan melihat apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui lagu yang diinspirasikan ini. Dan kita akan baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 1, jemaat sekalian ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat saya akan mulai. Mazmur 56 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dilakukan manusia terhadap aku? Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dengan kasih setiamu. Kami terpukau Tuhan oleh kebaikan-Mu. Dan kami benar-benar menyerah kepada tuntunan-Mu. Supaya Engkau pada saat ini berkenan untuk menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga Roh Kudus yang ada dalam hati orang-orang yang percaya menerangi setiap dari kami untuk memahami firman dan untuk melihat bagaimana firman-Mu ini berbicara kepada kami masing-masing. Engkau yang aplikasikan kepada tiap-tiap kami dalam kondisi dan situasi kami masing-masing Tuhan. Engkau yang kiranya pimpin dan sertai dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kembali ini adalah salah satu dari mazmur yang ditulis oleh Daud. Daud yang disebut sebagai pemazmur yang disenangi di Israel, atau dalam bahasa Inggrisnya the sweet psalmist of Israel. Dan kita sudah pernah berkata bahwa 50%, mungkin lebih ya, tapi minimal 50% dari kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Dan ada mungkin yang banyak lagi yang lain yang tidak bernama juga, kemungkinan besar ada banyak di antara mereka ditulis oleh Daud juga. Dan ayat yang pertama memberikan kepada kita latar belakang dari Mazmur ini tentunya, dan latar belakang ini sangat penting bagi kita untuk memahami pengajaran yang ada di dalamnya. Coba kita perhatikan ayat yang pertama. Dan dikatakan di sini, menurut lagu katanya merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Frase menurut lagu di situ itu adalah suatu penafsiran sebenarnya. Nah, dalam bahasa aslinya berkata merpati di pohon tarbantin yang jauh, dan ditafsirkan bahwa ini adalah suatu melodi atau suatu lagu yang dikenal pada zaman itu, sehingga Daud menuliskan kata-katanya kemudian dinyanyikan sesuai dengan melodi tertentu begitu. Sama seperti hari ini ada banyak lagu yang dinyanyikan menurut melodi tertentu ya, tetapi dengan kata-kata yang berbeda-beda di sini. Kemudian ada kata-kata miktam dari Daud. Ada 6 mazmur yang ada kata miktam di dalamnya. Miktam dari Daud ada 6 ya, yaitu Mazmur pasal 16, kemudian Mazmur pasal 56 sampai dengan pasal yang ke-60. Semua di situ disebut miktam. Nah, apa arti dari miktam ini sendiri sebenarnya masih banyak diperdebatkan oleh para ahli bahasa, dan oleh karena itu hampir semua Alkitab tidak ada yang menerjemahkan miktam. Mereka hanya ditulis miktam saja. Karena banyak yang bingung apa artinya miktam sebenarnya begitu. Secara linguistik juga agak misterius arti dari miktam ini, tetapi bisa diperkirakan bahwa miktam itu kalau ada beberapa ya, kalau miktaf itu artinya yang tertulis, tapi kalau miktam sepertinya artinya adalah yang terukir, dan kita tidak tahu persis kenapa ada 6 mazmur yang dikasih judul miktam atau yang terukir di sini. Saya membayangkan bahwa mungkin mazmur-mazmur ini spesial diukir oleh Daud di suatu tempat. Bagi yang pernah ke RBC, Anda tahu Pak Soento ada mengukir kata-kata tertentu kan di tugu-tugu begitu. Wah, ini ada. Nah, mungkin Daud juga ada mazmur-mazmur tertentu dia ukir di berbagai tempat di istana dia atau lain sebagainya. Dan kita diberitahu kemudian peristiwa yang menginspirasikan lagu ini. Nah, walaupun tentu dalam bentuk yang sekarang, dalam bentuk Mazmur 56 ini ditulis sesudah Daud menjadi raja, tetapi lagu ini muncul inspirasinya, dan mungkin kata-katanya juga muncul pada waktu Daud mengalami suatu peristiwa yang sangat membahayakan bagi hidupnya. Ya, dan belakangan sesudah dia jadi raja, kemudian dia catat ulang dan dia kirim kepada pemimpin biduan tadi di ayat yang pertama tadi, untuk pemimpin biduan ini. Namun, apa peristiwa yang menginspirasikan lagu ini? Yang menjadi latar belakang lagu ini dikatakan di sini ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Nah, peristiwa ini dicatat bagi kita dalam 1 Samuel. Coba kita buka sedikit Alkitab kita di 1 Samuel pasalnya yang ke-21 di sini. 1 Samuel pasalnya yang ke-21. Mungkin sebagian kita masih ingat dari cerita sekolah minggu, kapan Daud ditangkap di Gat dan ada peristiwa apa di situ. Dan ini masih ada hubungannya dengan yang kita bahas di pasal 50 2 minggu yang lalu, yaitu ketika Doeg menceritakan tentang Nabi Ahimelek, atau bukan Nabi, Imam Ahimelek membantu Daud dan kemudian bunuh satu keluarga imam di Nob di situ. Dan setelah mendengar itu semua, dia lari, saudara-saudara. Dia sedang melarikan diri dari Saul dan akhirnya dia lari sampai ke wilayah Filistin. Coba kita buka 1 Samuel pasal 21 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akish, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akish berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri ini? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa.
Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akish, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Yang menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Kekurangan orang gila ke aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Nah, ini adalah peristiwa yang kita sudah cukup familiar bagi yang banyak membaca kitab Samuel atau mendengar cerita sekolah minggu, bahwa pernah hampir ditangkap di Gat. Jadi dia lari, dia melarikan diri karena dia tahu bahwa Saul mengejar dia. Dan dia berpikir bahwa dia akan lari ke kota orang Filistin saja, di mana Saul tidak punya kekuasaan. Dan mungkin dia berpikir orang tidak akan kenal dia di Gat. Karena waktu itu belum ada handphone, belum ada WhatsApp, tidak gampang untuk memfoto orang dan lain sebagainya. Mungkin dia pikir dia akan ke Gat, dia akan pura-pura jadi orang biasa. Dan orang tidak akan kenal dia. Namun ternyata dia tidak memperkirakan kepopuleran dia, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Jangan-jangan bukan hanya perempuan Israel yang tergila-gila Daud, perempuan Filistin juga jangan-jangan. Saudara. Sehingga ketika dia sampai di Gat, mereka segera mengenali Daud. Dan mereka berkata, loh ini dia Daud, pahlawan Israel. Orang yang dipuja-puja di Israel. Dan Daud katanya di situ menjadi sangat ketakutan. Karena dia tahu bagaimana orang Filistin begitu membenci dia. Bagaimana orang Filistin, ya, karena dia sudah adalah orang yang membunuh Goliat. Dan bukan hanya itu saja, dia sudah banyak memimpin pasukan Saul untuk menyerang orang Filistin. Bahkan masih ingat pernah satu kali demi menikahi anaknya Saul, Saul sebenarnya pengen menjebak Daud, minta sebagai uang kawinnya, rupanya ada uang kawin juga waktu itu, saudara Tuhan, ada mahar gitu ya. Dia minta 100 kulit katan orang Filistin. Dan Daud dengan orang-orangnya kasih double. Dia membunuh 200 orang Filistin sehingga memberikan 200 kulit katan orang Filistin. Dan kita bisa membayangkan betapa bencinya orang-orang Filistin kepada Daud pada waktu itu. Nah, di 1 Samuel kita tidak dikasih tahu bahwa Daud ditangkap. Namun kalau kita baca di Mazmur pasal 56, rupanya dia ditangkap, saudara Tuhan. Dikatakan situ ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Menangkap dia di Gat. Ada banyak detil yang kita tidak diberitahu. Apa saja yang sudah diperlakukan oleh orang Filistin kepada Daud pada waktu itu. Di mana mereka menjebloskan dia. Apakah sudah pasti mereka mungkin mengolok-ngolok dia. Mungkin Daud teringat bahwa ada banyak orang Israel yang jatuh ke tangan orang Filistin diolok-olok. Ada hakim yang namanya Simson yang pernah begitu merusak orang Filistin, begitu menjadi momok bagi orang Filistin. Dan ketika orang Filistin berhasil menangkap Simson, mereka memperolok dia, mereka membutakan Simson, mereka menjadikan dia orang buta yang kemudian harus menggiling ini, mendorong gilingan di penggilingan. Dan kemudian Simson diperlakukan sebagai orang yang rendah dan dijadikan badut oleh mereka. Kita masih ingat Saul, ya, memang belum, karena waktu Daud masih tertangkap ini Saul masih hidup. Tapi belakangan waktu Saul mati oleh orang Filistin, mereka tidak puas dengan membunuh Saul. Tapi mereka bahkan mengambil mayat Saul, mereka menciderai mayat itu, memperlakukannya dengan sangat buruk, bahkan memaku mayat Saul di tembok kota Filistin dan sebagainya. Jadi kita bisa membayangkan apa yang mungkin sudah mulai mereka lakukan kepada Daud, saudara Tuhan. Sudah pasti mereka mengolok-olok dia. Mungkin mereka sudah mulai menyiksa dia dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, kita bisa membayangkan posisi Daud yang begitu sulit. Dan benar-benar dia itu menghadapi bukan saja kematian, dia sudah menghadapi kematian. Bahkan dia menghadapi kematian yang mengenaskan. Dia menghadapi penyiksaan dan lain sebagainya. Dan dari situlah tertulis Mazmur pasalnya yang ke-56 ini. Jadi coba kita masuk ke sini. Dan tema saya pada hari ini, Mazmur pasal yang ke-56, adalah menghadapi ketakutan
dengan iman. Menghadapi ketakutan dengan iman. Saudara, ini salah satu hal yang membuat kitab Mazmur menjadi salah satu kitab favorit bagi orang-orang Kristen. Saya sudah sering berkata bahwa waktu saya masih muda, saya tidak begitu, tidak ada perasaan spesial terhadap kitab Mazmur. Karena nomor satu kitab Mazmur panjang gitu kan. Waktu masih muda katanya pengen baca Alkitab selesai, kitab Mazmur nggak habis-habis gitu. Jadi banyak sekali pasalnya gitu kan. Tetapi juga ternyata ada banyak tema di dalam kitab Mazmur itu semakin kita apresiasi dengan kita bertambah usia. Dengan kita mengalami pengalaman hidup seperti yang dialami oleh Daud dan lain sebagainya. Dan mungkin tentunya pengalaman kita tidak sama persis dengan Daud. Kita bukanlah raja, kita bukan menghadapi orang Filistin lain sebagainya. Tetapi saya yakin ada tema yang universal di sini. Tema apa? Tema menghadapi tekanan. Tema menghadapi ketakutan. Walaupun kita bukan Daud, dan mungkin kita bukan sedang di tangan orang Filistin. Namun saya yakin tidak ada manusia yang tidak pernah merasakan ketakutan. Yang tidak pernah merasa khawatir. Yang tidak pernah menghadapi suatu situasi yang menekan dia, yang mencekam dia. Yang mungkin dia berpikir, aduh bagaimana ini jalan keluarnya? Apa yang akan terjadi pada saya? Dan lain sebagainya. Saya rasa semua manusia pernah mengalami hal seperti itu. Dan karena tema-tema yang universal inilah, Mazmur walaupun ditulis dengan latar belakang yang mungkin berbeda dengan yang kita hadapi, namun ternyata masih sangat relevan dengan apa yang kita hadapi pada hari ini. Nah, saya tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi mungkin. Atau mungkin bukan sekarang, tapi di kemudian hari, suatu hari nanti. Apa yang akan kita hadapi? Ketakutan apa yang akan datang kepada kita? Ya. Namun, ada pelajaran dari firman Tuhan di sini. Bahwa ketika kita takut, maka kita perlu menghadapi ketakutan itu dengan iman dan dengan percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita bicara mengenai iman, iman itu artinya percaya. Ya. Maka harus ada orang yang kita percaya, pribadi yang kita percayai. Seberapa berhasil iman kita, seberapa efektif iman kita, tergantung siapa yang Anda percayai. Kalau yang Anda percayai itu sangat bisa dipercaya, maka baguslah iman Anda. Tapi kalau yang Anda percayai itu ternyata orang yang tidak dapat dipercayai, maka sia-sialah iman Anda. Oleh karena itu, saya akan membagi pembahasan kita di dalam Mazmur pasal 56 ini dengan berfokus, yaitu pribadi Allah yang kita percayai. Menghadapi ketakutan dengan iman, namun kuncinya adalah kepada siapa Anda beriman. Kepada siapa Anda beriman. Dan yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita lihat dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, bahwa kita harus menghadapi ketakutan dengan beriman Allah yang penuh pengasihan. Allah yang penuh pengasih, Allah yang penuh belas kasihan. Ini yang dikatakan di ayat 2 sampai ayat yang kelima di sini. Perhatikan bagaimana Daud berseru. Di ayat yang kedua, dia berkata, kasihanilah aku, ya Allah. Kasihanilah aku. Ya. Berikanlah kepadaku belas kasihan. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa Daud berseru demikian? Ya. Tentu dia tahu Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan. Tetapi lebih dari itu, dia mengetahui bahwa dia memerlukan belas kasihan Tuhan. Saudara, sebenarnya situasi Daud ini bisa mewakili banyak situasi yang akan kita alami atau yang pernah kita alami. Yaitu apa? Bahwa seringkali kesusahan-kesusahan kita ini adalah kombinasi. Kombinasi dari kejahatan orang, tapi bisa juga kombinasi dari kesalahan kita sendiri. Kadang-kadang kita mengalami kesusahan, itu bukan murni misalnya kejahatan, atau murni apa. Memang ada juga yang seperti itu. Namun banyak hal yang ada sedikit kombinasinya, ada tanggung jawab kita juga. Kadang-kadang keputusan-keputusan yang kita buat mengantar kita kepada situasi-situasi yang sangat jelek. Kesalahan-kesalahan yang kita buat menjerumuskan kita dan menaruh kita di dalam posisi-posisi di mana kita tertekan. Demikian juga dengan Daud. Ada kombinasi di sini, kombinasi dari kebencian orang Filistin, tapi juga ada masalah ini muncul karena kesalahan Daud juga. Apa kesalahan dia? Kesalahan dia adalah dia lari ke
tempat orang Filistin, saudara yang kasih Tuhan. Tadi kita sudah baca di 1 Samuel pasal 20 bahwa Daud bersiap-siap lalu dia lari ke kota Gat tempat Raja Akish di situ. Kenapa dia harus pergi ke Akish? Mungkin dia berpikir bahwa ya, saya harus lari dari Saul. Padahal sejahat-jahatnya Saul, Tuhan sebenarnya tidak ingin Daud lari dari negara Israel. Israel adalah umat Tuhan. Bukan caranya bagi Daud untuk melarikan diri kepada orang Filistin. Untuk lalu nanti berteduh di tempat orang Filistin. Untuk mungkin mencari bantuan dari orang Filistin. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Jadi ini adalah suatu salah hitung oleh Daud sebenarnya. Suatu langkah yang salah yang dilakukan oleh Daud. Sekali lagi dia mengandalkan hikmat manusia. Dia berpikir, ya, mungkin kita bisa mengira-ngira, dia berpikir bahwa orang di Gat mungkin tidak akan kenal dengan dia. Padahal saudara yang kasih Tuhan, siapa yang berasal dari Gat? Ya si Goliat itu. Gitu. Kalau kita masih ingat, Goliat kan orang Gat. Gitu. Jadi pahlawan lokalnya dibunuh oleh Daud. Mungkin mereka sudah sengaja menghafal bentuk wajahnya Daud. Jadi secara manusiawi kita bisa melihat di sini, Daud membuat suatu keputusan. Dan keputusan itu adalah keputusan yang salah sebenarnya. Secara rohani salah. Dia tidak boleh pergi ke orang Filistin di situ. Dan akhirnya dia masuk ke dalam situasi seperti ini. Dia tertekan. Dia dalam mara bahaya yang sangat besar. Memang orang Filistin juga adalah orang yang jahat. Memang mereka adalah orang-orang musuh Tuhan dan lain sebagainya, dan mereka ingin mencelakai Daud. Tapi sekali lagi kita melihat di sini, seringkali sama seperti Daud, ketika kita berada dalam masalah, kadang-kadang kita bisa kilas balik. Ya, memang ada satu hal yang saya lakukan yang salah juga. Ya. Ada suatu keputusan yang salah yang saya buat, sehingga saya terjerumus seperti ini. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kunci dari semuanya adalah untuk menyadari bahwa Tuhan kita bisa beriman. Kita bisa menghadapi ketakutan kita dengan beriman kepada Allah yang penuh belas kasihan. Bahwa mungkin saya membuat kesalahan. Mungkin saya telah salah langkah. Namun Tuhan tidak akan meninggalkan saya hanya karena itu saja. Dan saya masih bisa berseru kepada Dia. Belum terlambat. Belum terlambat untuk berkata, Tuhan tolonglah, kasihanilah aku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Daud akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri. Bukan lagi kepada pikiran dia, kehebatan dia. Bukan lagi kepada mungkin kejeniusan dia dan lain sebagainya. Namun dia berkata, aku akan berseru kepada Tuhan. Aku akan menjadikan Tuhan sebagai pedomanku, sebagai gunung batuku, sebagai bentengku. Saudara yang kasih Tuhan. Dan dia yakin di sini bahwa Tuhan akan memberikan belas kasihan kepadanya. Tuhan akan menolongnya. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, perhatikan ayat yang keempat dan ayat yang kelima, ini sepertinya agak lucu. Karena di ayat yang keempat dikatakan, waktu aku takut, katanya. Jadi dia takut. Tetapi di ayat yang kelima, dia bilang, aku tidak takut. Loh, kok bisa begitu? Jadi Daud ini takut atau tidak takut? Gitu. Di ayat yang keempat dikatakan, waktu aku takut. Dan saudara yang kasih Tuhan, jelas bahwa Daud takut. Di 1 Samuel dikatakan dia sangat takut bahkan. Sangat takut kepada Akish. Dan secara manusiawi saya rasa tidak ada orang yang mungkin dalam situasi Daud yang tidak akan ada rasa takut di situ. Apa yang akan dilakukan orang Filistin terhadap dia? Dia takut. Namun dia memilih untuk percaya sekali lagi kepada Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Yang walaupun dia salah, tapi Tuhan bisa tetap menolong dia. Tuhan tetap akan menolong dia. Karena Daud memiliki janji Tuhan. Saudara, ini adalah salah satu hal yang indah. Apa yang bisa kita percaya dari Tuhan? Yaitu kita bisa percaya kepada janjinya. Kita bisa percaya kepada firman-Nya. Dan iman inilah, iman percaya bahwa apa yang Tuhan katakan tidak mungkin gagal. Ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Itu yang dikatakan di ayat yang kelima. Apa yang menghibur Daud? Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Firman-Nya kupuji.
Daud bisa berpegang kepada firman Tuhan. Dan oleh karena itu, kita selalu berkata, Alkitab selalu berkata, bahwa orang percaya harus berada dalam firman Tuhan. Mazmur 119 penuh dengan janji tentang firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, ayat 11, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ada begitu banyak, saudara. Karena kalau kita tidak tahu firman Tuhan, maka ada janji apa yang bisa kita pegang? Ada kata-kata apa yang bisa kita pegang dari Tuhan? Saudara, Daud punya satu janji yang luar biasa dari Tuhan. Dia masih ingat waktu masih kecil, waktu dia masih kemerah-merahan, waktu dia belum ketemu Goliat dan lain sebagainya. Ada seorang nabi Tuhan namanya Samuel. Datang, kakak-kakaknya, abangnya semua sudah kira dia nggak bakal masuk hitungan, dia disuruh jaga domba. Namun tidak disangka-sangka, Samuel bilang, kalau Daud belum sampai kita tidak akan makan. Wah, repot juga, saudara. Ya. Akhirnya mereka kirim orang, panggil Daud datang. Daud lari, mungkin terengah-engah. Siapa ini yang mau ketemu saya? Dan tiba-tiba Samuel mengurapi dia dan berkata, kamu akan menjadi raja selanjutnya, raja berikutnya dari Israel. Ini adalah firman Tuhan. Saudara, Daud memiliki firman Tuhan itu untuk menjadi pegangan dia. Sehingga dia bisa berkata apa? Dalam situasi paling terjepit apapun, ketika orang Filistin sudah mungkin mengurung dia, mungkin dia di dalam sel, mungkin dia diolok-olok, mungkin dia disiksa, kita tidak tahu apa yang terjadi di situ. Dia bisa berkata, Tuhan kan sudah berjanji bahwa saya akan menjadi raja Israel. Mestinya saya tidak mati di kota Gat. Mestinya saya tidak mati di dalam satu sel kotor orang Filistin. Karena Tuhan sudah berjanji, saya akan menjadi raja. Dan dia berpegang kepada janji itu. Dia berpegang kepada firman Tuhan itu. Dan dia dalam ketakutan dia, bagaikan ada orang yang melemparkan suatu pelampung, bagaikan orang yang sedang tenggelam dalam ketakutan, saudara. Bahwa matilah saya akan diapakan ini. Dia bagaikan orang yang sedang terlelap dalam samudra. Tapi ketika dia mengingat firman Tuhan, mengilas balik apa yang dikatakan oleh Samuel, berdasarkan firman Tuhan, Daud, kamu akan menjadi raja selanjutnya. Dan di situ bagaikan dia mendapatkan pelampung, bagaikan ada orang yang melemparkan tali kepada dia. Dan dia berkata, oh, dari sini aku tahu bahwa aku tidak akan mati di tempat ini. Dari sini firman Tuhan yang kupuji. Oleh karena itu dia bisa berkata, tadinya dia takut, namun ketika dia mendapatkan firman Tuhan itu, dia ingat kembali akan firman Tuhan itu. Dia bisa berkata, aku tidak takut lagi. Aku tidak takut lagi karena yang berjanji adalah Tuhan. Sehingga apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tanya. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Betapa krusialnya peran firman Tuhan di dalam menolong kita ketika kita menghadapi ketakutan. Betapa pentingnya itu. Oleh karena itu kita perlu mengenal firman Tuhan. Dan mungkin kita berkata, oh, indah sekali Daud. Dia punya janji yang sedemikian dari Tuhan. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Janji apa yang bisa kita pegang dari Tuhan? Di sini kan belum ada yang didatangin oleh nabi apa yang berewokan gitu kan, pegang minyak gitu, diapain gitu. Dulu saya ingat Pak Suhento sering cerita ada ya orang yang berewokan yang mau berkatin Pak Suhento itu. Ya. Untung nggak jadi diberkati gitu kan. Jadi, bagaimana ini? Ya, saya kan tidak seperti Daud. Saya tidak dijanjikan jadi raja Israel selanjutnya. Jadi apa yang bisa saya pegang ketika saya menghadapi kesusahan? Apa yang bisa saya pegang untuk menghadapi berbagai ketakutan saya? Begitu. Oh saudara, itulah pentingnya mengerti firman Tuhan. Karena di dalam sini ada banyak sekali janji. Banyak sekali janji yang diberikan kepada kita masing-masing. Kepada setiap orang percaya.
Nah mungkin ada yang berkata, tapi tidak ada janji yang spesifik. Di Gembala Stephen, memang sih ada banyak janji, Tuhan akan menyertai, ya. Tuhan akan ini, tapi kan nggak ada janji yang spesifik, nggak ada nama saya misalnya di situ. Apa janji spesifik Tuhan apa sama saya, kan nggak ada dalam Alkitab. Oh benar saudara. Ya. Namun Tuhan sudah memberikan janji yang cukup bagi kita. Ada banyak sekali janji dalam Alkitab. Ada Filipi 4 ayat 19, di mana ada janji Tuhan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Dan bahwa Tuhan akan menyertai kita dan lain sebagainya. Mungkin ada yang berkata, apakah ada janji spesifik bahwa saya tidak akan mati? Oh, tidak ada janji spesifik seperti itu. Ya. Namun ada janji spesifik apa? Ada janji spesifik yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 11 ayat 25. Ketika Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada janji spesifik Tuhan bahwa kematian sekalipun tidak akan pernah mengalahkan kita. Nah, janji-janji Tuhan ini bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami kesusahan. Tapi janji spesifik Tuhan ini berkata bahwa Tuhan pasti akan membantu kita mengalahkan kesusahan kita. Bahkan kesusahan yang paling susah pun, yaitu sampai mati pun, Tuhan akan menolong kita melaluinya. Teladan kita adalah Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus adalah putra Allah. Tetapi dia mengalami kematian. Dia mengalami kematian. Namun dia menang dari kematian. Sehingga kita bisa berkata, apapun yang saya hadapi, maka Tuhan akan menolong saya melampaui, memenangkan kesusahan itu. Mari kita lihat kembali Mazmur pasal yang ke-56, saudara kasih Tuhan. Kita melihat di sini yang pertama adalah kita percaya kepada Allah yang penuh belas kasihan. Kemudian dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12, kita harus menghadapi ketakutan dengan percaya kepada Allah yang penuh perhatian, penuh pengasihan, penuh perhatian. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh perhatian. Dan mungkin Daud di sini di ayat-ayat ini kilas balik, kenapa dia bisa sampai situasi yang begitu parah ini? Apa rentetan peristiwa yang menyebabkan dia ada di Gat, ditangkap oleh orang Filistin, mau dimatikan oleh mereka? Ayat yang ke-6, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Saudara, mungkin Daud teringat, oh ini semua adalah gara-gara rentetan peristiwa. Bukan hanya orang Filistin yang mau mencelakakan dia, Saul mau mencelakakan dia. Dan kata-kata dia sini, mengintai, mengintip, dan sebagainya. Mungkin dia teringat akan apa yang dilakukan oleh Saul. Kita masih ingat cerita bagaimana waktu Daud masih enak-enak saja. Ya, di rumahnya, tidur sama istrinya, si Mikal, dan sebagainya. Saul sudah kirim orang untuk mengintip, mengintai rumah Daud. Sampai-sampai Mikal yang mungkin lebih kenal bapaknya daripada Daud gitu kan. Dia lihat udah nggak bener ini ya. Ini apa tim ini, nah ini baru tim penculik beneran saudara kasih Tuhan ya. Nah, tim penculik sudah diturunkan oleh bapaknya gitu. Lalu dia bilang sama Daud, bahaya ini. Kamu harus segera saat ini juga melarikan diri dari jendela. Dan Daud melarikan diri dari jendela. Mikal sengaja taruh patung, ya dikasih wig, ditutupin selimut untuk pura-pura jadi Daud. Ya. Dan satu demi satu Daud mengilas balik bagaimana dia diburu, bagaimana dia dikejar, diintai, sampai dia merasa begitu terjepitnya sehingga dia merasa harus lari ke orang Filistin. Dan akhirnya tertangkap oleh orang Filistin. Mungkin Daud kilas balik semua ini. Dan dia berpikir, aduh kenapa bisa jadi begini? Kenapa bisa jadi begini? Semuanya menyerang saya dan sebagainya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, satu hal yang akhirnya Daud bisa mendapatkan penghiburan di sini
adalah bahwa dia berharap kepada Allah yang penuh perhatian. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-9, saudara kasih Tuhan. Yang ke-9, Daud berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Wow, luar biasa sekali. Di dalam inspirasi Roh Kudus, Daud mengucapkan suatu kebenaran. Bahwa Tuhan bukan hanya menyertai kita dari jauh, namun Tuhan mengikuti setiap langkah kita. Ya. Tuhan beserta dengan kita di setiap langkah itu. Setiap air mata yang kita teteskan katanya, kau taruh ke dalam kirbatmu. Tuhan menyadari apa yang kita lalui. Dan Tuhan bisa bersimpati dengan kita. Tuhan tahu persis pergumulan kita, setiap langkahnya. Setiap kesulitannya. Dan betapa kita mengucap syukur bahwa kita punya Allah yang demikian. Allah yang perhatian. Sehingga ketika Allah berjanji dalam firman-Nya, dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa kita tidak mungkin dicobai melampaui kekuatan kita. Kita bisa yakin dan percaya. Tuhan tahu batas kita. Dia ada bersama dengan kita langkah demi langkah. Lain lagi kalau misalnya orang gantung kita di atas pakai tali gitu kan, dia bilang, ya sudah saya tinggalkan kamu ya, pokoknya nanti kalau kamu nggak tahan saya balik kok begitu. Lalu dia pergi gitu. Dia bilang, weh jangan pergi dulu ya, nanti saya udah nggak tahan kamu taunya gimana gitu kan ya. Main kabur aja nih gitu ya. Tapi Tuhan tentu tidak demikian. Karena Tuhan ada beserta dengan kita setiap langkahnya. Dan setiap penderitaan kita, setiap air mata kita katanya dia catatkan. Itu luar biasa sekali saudara. Ya. Oleh karena itu di dalam Mazmur ada yang berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai, bersorak-sorai. Ya. Karena ketika air mata itu dicucurkan demi Tuhan, demi pekerjaan Tuhan, ketika kita menderita bagi Tuhan, oh saudara, Tuhan catat itu semua. Ya. Tuhan ketahui itu. Ya. Dan Tuhan akan balaskan bagi kita. Coba kita buka Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3. Ayatnya yang ke-16. Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-16. Lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Suatu kitab peringatan ditulis di hadapan Tuhan katanya. Dan ini adalah katanya cara orang-orang yang takut akan Tuhan berbicara satu dengan yang lain. Artinya kita harus saling mengingatkan bahwa Tuhan mencatat. Tuhan peduli. Tuhan tidak melupakan. Semua ini tertulis. Mungkin inilah sebabnya Daud menulis ini menjadi suatu miktam tadi yang kita sebut tadi. Miktam, sesuatu yang terukir, saudara. Mungkin bukan hanya terukir oleh Daud, tapi terukir oleh Tuhan. Semua yang kita lakukan terukir oleh Tuhan. Coba kita kembali ke dalam Mazmur pasalnya yang ke-56. Dan Daud mengakhiri bagian ini, bagian 2 yaitu Allah yang penuh perhatian ini. Daud mengakhirinya kembali dengan mempercayai firman Tuhan. Di ayat yang ke-11 dan 12. Temanya sama ya, mirip dengan yang tadi di ayat yang ke-5. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Firman Tuhan kembali menjadi pegangan. Bahwa ya, Dia mencatatkan semua yang aku lalui. Oke, kita masuk kepada yang ketiga dan terakhir, saudara kasih Tuhan. Yaitu ayat yang ke-13 dan 14 di sini. Dengan apa Anda menghadapi ketakutan? Apakah dengan iman? Dan kepada siapa Anda beriman? Allah yang penuh pengasihan. Allah yang penuh perhatian. Dan yang ketiga adalah Allah yang penuh perkasa. Allah yang penuh perkasa, saudara kasih Tuhan. Ayat 13 dan ayat 14 sepertinya ditulis sesudah Daud lepas dari Gad di sini. Makanya saya bilang,
dalam bentuknya yang sekarang, yang sudah tercantum dalam kitab Mazmur ini, ditulis waktu Daud sudah jadi raja. Gitu. Karena dia sudah tulis di ayat 1 untuk pemimpin biduan dan lain sebagainya. Cuma dia mengingat apa yang dia lalui pada waktu itu. Dan ayat 13 ayat 14 ini ditulis sesudah Daud lepas. Nah, cara Tuhan menolong tentu misterius. Dan Tuhan bisa memakai berbagai cara. Tadi kita baca di 1 Samuel pasal 21 bahwa Daud pura-pura gila. Ya pura-pura lupa ingatan, saudara. Ya. Nah, entah berapa banyak ini yang pura-pura, berapa banyak yang benar-benar sudah hampir hilang ingatan, gitu kan, karena ditekan sedemikian rupa. Ya. Akhirnya entah kenapa Akis bilang udah bawa pergi aja. Padahal saudara-saudara sangat mudah sekali bagi Akis untuk berkata gila nggak gila, udah matiin aja lah, gitu kan. Ini orang nggak bener nih, gitu kan. Ini Daud ini, entah dia sudah gila atau nggak gila, udahlah matikan saja. Kan sangat gampang Akis berkata demikian. Tapi sekali lagi Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Ya. Dan Daud di sini berkata di ayat 13, Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, korban syukur akan kubayar kepadamu, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Daud tahu, Daud tidak berkata aku bebas karena aktingku yang jago sekali, yang pantas mendapatkan penghargaan Oscar, ini yang terbanyak di dunia, ini best acting, best apa segala macam, bukan. Ya. Daud tidak berkata demikian. Ya. Daud tidak berkata, wah karena aku saking jeniusnya memikirkan cara ini untuk lari, tidak. Daud sadar, kalau bukan Tuhan yang menolong dia pasti sudah mati. Ya. Dan dia berkata, Tuhan yang sudah menolong aku, Allah yang perkasa, Allah yang mampu menggerakkan langit dan bumi. Sehingga benarlah kata Amsal bahwa hati raja pun di tangan Tuhan bahkan. Hati raja di tangan Tuhan, dibelokkannya kemana ia inginkan. Oh saudara, oleh karena itu kita bisa bersandar kepada Tuhan. Karena dia adalah Allah yang mampu melakukan segala-galanya. Mampu melakukan apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sepertinya suatu bahasa yang sudah klise gitu. Namun bahasa yang benar. Itu adalah perkataan yang benar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, hanya saja ayat yang ke-13 indah. Daud berkata apa? Kita tidak tahu Daud janji apa sama Tuhan. Waktu dia sedang ditangkap orang Filistin, sedang dalam bahaya-bahayanya, mungkin Daud berjanji. Daud bernazar. Tuhan tolong aku. Ya. Kalau engkau melepaskan aku akan berbuat ini dan itu dan ini dan itu. Kita tidak tahu apa. Tapi Daud berkata apa? Setelah dia dilepaskan, dia bilang, nazarku kepadamu ya Allah, akan kulaksanakan. Ya. Aku akan menepati janjiku kepadamu. Saudara, seringkali ketika kita ketakutan, ketika kita dalam bahaya, lalu kita minta tolong sama Tuhan, banyak orang berjanji sama Tuhan. Ya. Bagus. Ya. Bagus, berjanji sama Tuhan. Tuhan, tolong aku, nanti aku begini. Nanti kuserahkan hidupku bagimu. Nanti aku bikin ini, bikin itu. Banyak orang berjanji sama Tuhan. Tapi berapa banyak yang begitu Tuhan sudah tolong dia, benar-benar menepati janjinya itu. Daud memberi contoh, nazarku kubayar. Nazarku kubayar. Ada suatu cerita tentang seorang konglomerat. Dia sakit berat. Sakit berat, dia sudah lumayan tua. Sakit berat, dia terbaring di rumah sakit. Menurut dokter ini kurang bagus. Prognosisnya tidak bagus. Kemungkinan lewatnya tinggi. Gitu ya. Dia sangat sedih. Gembalanya datang. Besuk dia di rumah sakit. Lalu dia bikin janji, Pak Gembala, doakan saya. Doa. Kalau saya sembuh, kalau Tuhan menyembuhkan saya akan sumbang 1 miliar untuk gereja. 1 miliar untuk gereja, dia akan sumbang. Gembalanya mendoakan. Mungkin serius doanya gembalanya. Gitu kan. 1 miliar. Gitu kan. Ternyata tidak disangka-sangka, tidak di luar perkiraan dokter, beberapa minggu kemudian sembuh dia. Sembuh, saudara. Wah, dia senang sekali. Dia keluar dari rumah sakit kan. Senang. Gembalanya tunggu-tunggu nih.
Janjinya kan. Kok nggak datang-datang gitu. Beberapa bulan kemudian, gembalanya cari dia. Mereka jalan-jalan. Ya. Sambil jalan di taman, gembalanya tanya, Bapak, waktu itu kan masih ingat ya? Waktu itu waktu masih sakit, Bapak berjanji kalau disembuhkan Tuhan akan kasih 1 miliar ke gereja. Gereja kita belum terima ini, katanya. Dan kalau mereka itu bilang apa? Oh ya, saya ada ya bilang begitu ya. Oh iya, malah itu bilang. Bapak berjanji waktu itu. Oh, katanya. Oh, berarti saya benar-benar sakit waktu itu, katanya gitu. Sakit fisik dan mental, katanya gitu. Jadi tidak sehat jasmani dan rohani waktu tidak sah, dia bilang gitu ya. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Tentu kita jangan seperti itu, gitu ya. Dan kalau kita berjanji kepada Tuhan, apapun janji kita, ya, mari kita menepatinya. Ya. Mari kita, karena kita berurusan dengan Tuhan yang penuh pengasihan, penuh perhatian, dan Tuhan yang maha perkasa. Sehingga kita bisa menghadapi apapun dengan iman kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang di atas segala-galanya. Engkau bukan dewa ciptaan kami, hasil imajinasi kami. Namun Engkau adalah Allah yang menciptakan kami, yang maha kuat, yang berdaulat, yang mengendalikan sejarah dan dunia ini. Sehingga tidak salah kalau kami menaruh diri kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, dalam hidup kami sebagai manusia, kadang-kadang karena kecerobohan kami, kadang-kadang karena ujian-ujian yang datang, kadang-kadang karena kejahatan manusia lain, kami dirundung masalah, kami terkena musibah, ada hal yang menakutkan kami, ada kekhawatiran yang mencekam kami. Kadang-kadang itu terjadi Tuhan. Dan ajar kami untuk menghadapi itu dengan iman, dengan berpegang kepada firman-Mu, dengan mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihani kami, memperhatikan kami, dan menolong kami dengan kuat kuasa-Mu. Pimpin Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.